Sekarang kita akan membahas materi tentang grafik, fungsi sinus, kosinus, dan tangen. Nah, kita juga akan mempelajari apa yang dimaksud dengan radian ya. Radian. Rad ya, sering radian. Kita tahu bahwa satu putaran penuh itu sama saja apa? Putaran penuh itu sama saja dengan 360 derajat kalau derajat ya. Tetapi kalau dibagi 360 berarti 1/360 putaran itu sama saja dengan 100 derajat. Nah, jadi 1 derajat itu sama saja dengan 1/360 putaran ya. Perhatikan, satu radian itu gimana? Nah, kalau kita ada lingkaran ya, ada lingkaran seperti ini. Misalnya ini kita tahu jari-jari adalah R. Kemudian ada ke sini titik, ini titik A, titik B, ini juga R. Maka panjang busur AB itu, jika itu bernilai R, itulah yang dimaksud dengan 1 radian. Nah, 1 radian ya, pada saat panjang busur ini adalah R, maka itu 1 radian. Tetapi kalau panjang busurnya 2R, berarti 2 radian, dan seterusnya ya. Kalau 2R berarti panjang busur AB adalah 2R, maka itu namanya 2 radian. Jadi 1 radian itu jika di saat panjang busur itu sama dengan panjang jari-jari. Artinya sama panjang jari-jari. Kita tahu bahwa 2V radian, ini ya 2V radian, itu sama saja dengan berapa sudutnya? Satu putaran, satu keliling lingkaran itu kan 2V. Kalau radiannya adalah sama dengan R, maka ini sama saja dengan 360 derajat ya, 360 derajat. Ini 2VR ya, karena R-nya adalah 1 radian itu sama dengan R, maka 2V radian atau 2VR itu sama dengan 360 derajat kalau dibentuk dalam apa? Dalam derajat. Nah, sekarang coba kalau ini sudah tahu bahwa 2V radian itu sama dengan 360 derajat. Kalau dengan V radiannya sendiri berapa? Ini dibagi 2 jadi 1, ini dibagi 2 jadi 180. Ternyata satu V radian itu sama saja dengan senilai dengan 180 derajat. Nah, kita tahu apa? V. Ingat V itu berapa nilainya? 22/7 atau 3,14 ya. Nilai V itu adalah 3,14. Jadi kalau kita nyatakan dalam satu radiannya sendiri, satu V radian tadi adalah 180 derajat, maka satu radiannya adalah sama saja apa? 180 derajat dibagi V atau 180 derajat dibagi 3,14. Nilainya adalah 57,296 derajat. Ini ya nilainya. Di pembulatannya seperti itu. Kalau demikian, gimana kalau 1 derajat? Ini 1 ya. Gimana kalau 1 derajat? 1 derajat itu sama saja dengan apa? V rad dibagi 180. Nah, atau kalau kita nilaikan berapa radian ya. Nah, arti sama saja dengan apa? Kalau kita ubah 1 derajat itu sama saja dengan V rad tadi 3,14 dibagi 180. Nilainya adalah 0,017 ya. 0,017 radian ya. Nah, ini ya, gampang ya. Jadi kalau kita mengubah ke bentuk radian ke dalam bentuk derajat gampang ya. Nah, sekarang kita contoh soal. Contoh. Nyatakan yang pertama, nyatakan ke dalam radian, ukuran radian ya. Misalnya yang pertama adalah 30 derajat, yang kedua adalah 60 derajat. Nah, sekarang kita mengubah ke dalam ukuran radian. Nah, 1 derajat itu kan sama saja dengan V radian per 180. Berarti kalau 30 derajat, yang A ya,
Kalau 30 derajat itu sama saja dengan apa? 30 dikali dengan V per 180 radian. Ini dicoret ya, bisa dibagi ini jadi 1, ini jadi 6. Hasilnya adalah 1/6 V radian. Ini jawabannya. Jadi 30 derajat itu sama saja dengan 1/6 V radian. Yang B. Sekarang 60 derajat. 60 derajat itu kalau kita ubah berarti apa? 60 derajat kali V per 180 radian. Nah, kita coret ini jadi 3 ya. Ini 3, ini 1. 180 bagi 60 kan 3 ya. Hasilnya adalah 1/3 V radian. Oke ya, gampang. Kemudian yang contoh yang berikutnya. Sekarang ubah ke dalam bentuk apa? Nyatakan ke dalam bentuk derajat. Yang contoh yang kedua. Nyatakan ke dalam ukuran derajat ya. Nah, misalnya contohnya ya. A misalnya 4 rad. Yang B 2/3 V rad. Nah, hati-hati ini ya. Itu yang atas tidak ada V, yang bawah juga ada V. Kita jawab ya yang A. Yang A. 1 V rad itu sama saja berapa? 180 derajat. Otomatis 1 radian itu sama dengan 180 dibagi V. Yang nilainya tadi adalah 57,296 derajat. Kalau demikian 4 radian sama saja apa? 4 kali 1 radian tadi adalah kali 57,296 derajat. Yang hasilnya adalah 229,184 derajat. Ya ini ya, oke ya. Kalau tidak ada V-nya ya, maka hasilnya adalah dikalikan 57,296. Yang B. Sekarang 2/3 V rad. Nah, 1 V rad tadi sama dengan 180 derajat. Kalau demikian, 2/3 V rad dian itu sama saja 2/3 dengan satunya kali 180. Kalau kita cari ini bagi 3, 60. Jadi hasilnya adalah 120 derajat. Gampang ya? Gampang. Sekarang kita akan menjawab soal latihan 5. Kita ambil salah satu ya. Yang pertama, nyatakan ukuran derajat berikut dalam ukuran radian. Saya ambil yang nomor E aja ya, 36. 1E. 1E itu 36 derajat. Mau kita ubah ke dalam radian ya. Ini jadi kalau 36 derajat sama saja 36 kali V per 180 radian. Nah, ini bisa kita bagi 36 bagi 36 1, 180 bagi 6 adalah 5. Jadi hasilnya adalah 1/5 V radian. Nah, ini jadi bisa dinyatakan seperti itu. Nah, yang berikutnya nyatakan ukuran berikut dalam ukuran derajat. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua kita ambil 5/3 ya, yang B. 5/3 V radian. Karena 1 radian itu sama saja dengan 180 derajat, maka kalau demikian 5/3 V radian itu sama saja dengan 5/3 kali 180 derajat. Kita bagi ini jadi 6 ya, 60 ya. 60 kali 5 adalah 300 derajat. Jadi bisa dibentuk seperti itu. Yang nomor yang ketiga, nomor 3 itu menyatakan nilai dari tiap-tiap berikut. Berarti kita coba sin yang A, 3A ya. 3A sin 7/6 V. Maka ini sama saja dengan kita buat ke dalam bentuk derajat, sama saja dengan 7/6. Kalau 1 radian adalah 180 derajat. Itu nilainya adalah kita bagi jadinya 30 kali sama saja dengan sin 30 kali 7 adalah sin 210. Sin 210 ini di kuadran ketiga sama saja dengan min sin ya. Min sin 30. Karena 210 itu sama saja dengan 180 tambah 30. Hasilnya adalah min setengah. Nah, yang berikutnya yang E. Yang E
Yang E ini sama saja dengan apa? Sin 0,43. Hati-hati. 0,43 bukan 0,34 derajat ya. Berarti kita ubah ke dalam satu. Ingat ya, kalau satu radian itu sama saja dengan apa? Nilainya adalah 57,29, sama saja dengan apa? 0,43 dikali dengan 57,296 derajat ya. Kita ubah ke dalam derajat dulu. Atau bisa juga kita gunakan kalkulator dengan mode radian. Nanti saya akan bandingkan ya. Maka ini kita kalikan apa? Sin dalam kurung 0,43 dikali dengan tadi 57,296. Hasilnya kalau kita lihat di sini adalah 0,416872. Atau bisa saja kita gunakan radian. Kita tekan radian di sini ya. Kita hapus dulu. Jadi ingat ya, dari 0,417 kita bulatkan 417 ya. Nah, kita bikin radian. Kita hapus, sama saja kalau kita langsung sin berapa? Sin 0,43, nggak usah lagi pakai kali-kali lagi. Maka hasilnya adalah 0,41687. Ya, sama ya. Sama. Jadi gunakan kalkulator langsung menggunakan mode radian. Kemudian atau yang model degree-nya kita gunakan dikalikan dengan berapa tadi? 57,296 ya. Nah, ini sama saja dengan sin 24,63728 yang tadi kita dapatkan adalah nilainya adalah 0,417. Kita bulatkan ya. Oke. Nah, berikutnya kita coba soal yang nomor 3. PQ adalah tali busur suatu lingkaran yang berjari-jari 3 cm. Jika panjang tali busur PQ adalah 4 cm, hitunglah besar sudut POQ dalam radian, kemudian panjang busur PQ yang besar, yang besar ya, panjang busur PQ yang besar. Oke ya. Nah, sekarang kita coba ya. Tadi dikatakan di sini, saya gambarkan ya. Saya gambarkan nomor 4 ya. Yang diketahui adalah titik garis tali busur PQ ya, bukan busur PQ. Nah, jadi PQ-nya adalah 4. Nah, gimana caranya? Kita ingat ya, ini kalau kita lakukan dengan Pitagoras, ini berarti ini kalau dibagi 2, berarti ini jadi 2 ya. 4 bagi 2 kan 2. Di sini juga adalah tetanya adalah teta per 2. Nah, kalau kita perhatikan teta per 2, ini sisi depan sudut terhadap sudut teta, berarti sin teta ya. Sin teta itu bisa dinyatakan apa? Sin teta itu sama dengan 2 per sin setengah teta ya. Setengah teta itu sama dengan 2 per 3. Sin setengah teta itu adalah 2 per 3. Sehingga sin setengah teta itu 2 per 3 itu adalah menggunakan kalkulator 2 per 3. Maka sinnya adalah 41,81 derajat. Nah, maka ketemu tetanya adalah 41 kali 2 ya. 81 kali 2. Hasilnya adalah 83,62 derajat. Jadi kita dapat menentukan jawaban yang A. Yang A besar sudut PQ dalam radian. Maaf ya, dalam radian. Kalau kita buat dalam radian, maka ini sama saja apa? 83,63 per 180 V radian. Oke ya. Jadinya bulatkan ya, jadi 0,46 V radian. Oke ya, sudah ketemu bagian A. Besar sudut teta adalah sudut pusat ya, sudut POQ dalam radian. Pertanyaan yang kedua, panjang busur PQ yang besar. Panjang busur PQ yang besar bukan PQ yang ini ya, yang ini, tetapi yang belakangnya, yang ini yang besar ya. Nah, kita bisa cari PQ yang kecil dulu. PQ yang kecil rumusnya apa? Perbandingannya ya, dibagi dengan berapa sudutnya? 83,62. Kemudian keliling lingkaran dibagi dengan 360 karena ini perbandingan ya. Sedangkan keliling tadi apa? 2 VR. 2 V kali 3 atau 6 V ya. Ketemu 6 IP. Jadi VK per 83,62
3,62 itu sama dengan 6V per 360, atau kalau kita cari PK-nya adalah 83,62 dikali 6P dibagi 360 derajat. Ini derajat juga. Jadi hasilnya itu adalah sekitar 1,4 pembulatannya 1,4 V. Jadi panjang busur kecil ini, busur kecil ya, VK yang ini itu adalah 1,4 V. Jadi kalau panjang busur besar ini sama saja keliling lingkaran dikurang dengan VK. Ini busur besar kecil ya. Kemudian jadi busur VK busur besarnya sama saja apa? Keliling lingkarannya dikurang dengan busur kecil, VK kecil. Nah, sama saja keliling lingkaran tadi apa? 6V ya. 6V dikurang 1,4 V. Hasilnya adalah 4,6 V. Jadi keliling busur besarnya adalah 4,6 V ya. Demikian ya, kita telah membahas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan radian ya.